Hello everyone, kami dari kelompok 5, pelajaran pengantar ilmu politik, materi partai politik dan juga pemilu. Pertama kali kita harus tahu apa yang dimaksud dengan partai politik. Dilihat dari beberapa pendapat para ahli, yang pertama adalah Budiarjo, Giovanni Sartori, Edmund Burke, Lapa Lombara dan Anderson, Sigmund Neumann, R.H. Soltau, dan Karl J. Friedrich. Berdasarkan kesimpulan ataupun teori-teori ataupun pendapat definisi dari para ahli tersebut, diambil kesimpulan terdapat 4 poin ataupun 4 definisi dari partai politik. Yang pertama, beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. Dan yang kedua, partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan dari partai politik harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. Dan yang keempat, partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik. Fungsi partai politik. Peran dan fungsi partai politik yang pertama adalah fungsi komunikasi politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak pemerintah dan yang diperintahkan, yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak penguasa dan juga sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Dan yang kedua, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi, atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengelola, merumuskan, dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya, artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik saja, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok-kelompok penting. Adapun dan yang ketiga, sebagai sarana sosialisasi politik. Di samping menanamkan ideologi politik, partai politik juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada warganya, agar warganya tahu apa hak dan kewajibannya. Sehingga proses penyaluran nilai-nilai ini disebut dengan sosialisasi politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilihan umum dari berbagai ahli. Menurut Indria Samego, pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara pemilihan umum dan calon kepala daerah dengan pemilih yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik, serta media lainnya, seperti spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi, seperti face-to-face, atau pers yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif ataupun eksekutif. Yang kedua ada menurut Huntington, pemilihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik. Pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara dan keikutsertaannya memberikan suara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi pembentukan negara. Namun selalu saja ada orang-orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu. Yang ketiga ada menurut Betham. Menurut Betham, pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, adanya akuntabilitas publik,
negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang keempat ada pemilihan umum menurut Cole adalah sarana kompetisi untuk meraih tampik kekuasaan di pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah kontrak sosial antara masyarakat dan negara atau pemerintah. Lalu ada menurut teori Thomas Hobbes tentang kontrak sosial, bahwa kontrak sosial antara masyarakat dan negara menjadi pokok pembentukan negara, dikarenakan manusia cenderung membutuhkan seseorang atau badan lembaga yang lebih tinggi untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Negara atau pemerintah harus diberikan kekuasaan yang mutlak, sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun. Tentang teori kontrak politik dapat dipahami bahwa pembentukan negara berdasarkan pada suara mayoritas dalam proses yang demokrasi. Terlihat pada penyelenggaraan pemilihan umum secara demokrasi, yaitu setiap individu memiliki kebebasan dan kesetaraan untuk memberikan kedaulatannya kepada para kandidat yang mencalonkan diri, baik sebagai presiden ataupun wakil presiden, anggota parlemen maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bab 2. Perkembangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. A. Proses pembentukan partai politik. Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 3 teori yang menjelaskan proses pembentukan partai politik. 1. Teori kelembagaan. Dilihat dari adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. 2. Teori situasi historis. Melihat timbulnya partai politik sebagai upaya untuk sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. 3. Teori pembangunan. Melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. B. Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia. Berkembangnya sistem kepartaian di Indonesia dibarengi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikoordinasi dengan baik, yang sering menyebabkan banyaknya usaha dari elit politik yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Sistem kepartaian yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki 2 kapasitas, yaitu 1. Melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. 2. Mencangkup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Ada banyak partai-partai yang mengikuti pemilu, tapi partai yang menang hanya yang itu saja. Menurut Maurice Duverger, dalam bukunya yang berjudul Political Parties, klasifikasi sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem partai tunggal atau one party system, di mana sistem ini terjadi jika dalam suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam kurun waktu yang sangat lama. Keberadaan sistem ini adalah terjadi jika dalam suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dapat berkembang atau dalam perkembangannya hanya selalu dimenangkan oleh satu partai yang dominan. Jadi keberadaan sistem partai tunggal ini adalah dalam suatu negara adalah kehidupan politik yang timbul penuh dengan suasana non-kompetitif. Kelemahan dari sistem ini adalah yang pertama, tidak pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM karena sistem ini selalu diikuti dengan sistem kediktatoran atau yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan kekuasaannya berlaku sewenang-wenang. Yang kedua, tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, tidak adanya sistem kontrol sosial. Dan yang keempat, sistem ini tidak mengakui doktrin-doktrin demokrasi. Lalu sistem kedua adalah sistem duipartai, di mana sistem ini terjadi bila dalam suatu negara hanya terdapat 2 partai politik yang dominan berkompetisi dalam pemilu. Menurut Budiarjo, sistem 2 partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, komposisi masyarakat homogenis. Yang kedua, konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang kuat. Dan yang ketiga, adanya kontinuitas sejarah.
Lalu sistem ini memiliki kelebihan. Yang pertama, suara pemilu yang dihasilkan selalu mayoritas. Yang kedua, terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pergantian pemerintah dalam sistem cenderung berjalan normal. Yang keempat, program-program pemerintah cenderung berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, adanya keterikatan pada konstitusi negara. Lalu sistem yang terakhir ada sistem multiparty yang dimana juga dipakai oleh Indonesia. Dalam sistem multipartai terdapat beberapa partai politik yang hampir sama kekuatannya. Tiap-tiap partai politik mempertahankan politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan tertentu dan memiliki ideologi politik yang beragam. Sistem ini lebih menekankan pada peranan di legislatif sehingga peranan lembaga eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi. Kelemahan dalam sistem ini adalah pemerintah dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua, program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga, ideologi partai tidak lagi melandasi konstitusi negara. Keempat, mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Yang kelima, setiap individu diberikan kesempatan menjadi pemimpin. Yang keenam, kontrol lebih banyak dilakukan oleh parpol. Dan yang ketujuh, memberikan alternatif banyak pilihan pada masyarakat. Kemudian mari bahas sistem kepartaian di Indonesia, yang dimana dalam Konstitusi Bangsa Indonesia UUD 1945 pasal 6A ayat 2 menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak kemerdekaan melalui Surat Keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor 10 tahun 1949. Keputusan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan pemilu pertama pada tahun 1955. Lalu sejak Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950-an sampai 1960. Oleh karena itu, pada saat itu agenda yang paling penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik, yang mana pada awalnya di tahun 1974 terdapat 10 partai politik, dan maka di tahun itu terjadi restrukturisasi sehingga hasilnya hanya ada 3 partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai PDIP, dan Partai PPPP. Dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan menguatnya liberalisme dalam suatu sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yang juga pada bidang politik, yaitu menguatnya liberalisasi politik yang bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia, memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat untuk membentuk partai politik dalam rangka merepresentasikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik di masa Orde Baru tidak maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya dan belum merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Lalu pada pemilu tahun 2004, jumlah partai politik mengalami distorsi atau berkurang menjadi 24 partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diberlakukan ambang batas parlemen atau parliamentary hold, yaitu 2% jumlah kursi di DPR. Bagi partai politik yang berhasil memperoleh dukungan suara mencapai 2%, maka berhak memperoleh kursi di Parlemen Nasional. Pemilu 2004 dan 2009 menghasilkan 7 partai politik yang berhasil mendapatkan dukungan suara yang signifikan sehingga mencapai ambang batas parlemen. Lalu pada pemilu tahun 2004, jumlah partai politik meningkat menjadi 10 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Parlemen Nasional. Bab 3. Ideologi dan program partai politik. A. Definisi. Untuk definisi kata ideologi sendiri, kata ideologi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu ada ideo yang berarti pemikiran, dan logis yang berarti logika atau ilmu dan juga pengetahuan. Nah, untuk mendefinisikan ideologi secara luas, menurut Steger dalam Firmansyah 296 mendefinisikan bahwasanya ideologi sebagai suatu sistem sebaran ide kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma serta peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Sedangkan menurut Lane dalam Firmansyah 2011-297, beliau ideologi dicirikan sebagai yang pertama, ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin, bagaimana mereka dipilih, dan dengan prinsip-prinsip apa mereka akan memimpin.
Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan seperti apa pemimpin yang layak untuk memimpin masyarakat banyak. Apakah yang dipertimbangkan masalah religiusnya, jiwa sosialnya, kekayaannya, kemampuan akademiknya, fisik atau penampilannya, suku atau etnisnya, dan mungkin laki-laki atau perempuannya juga dipertimbangkan. Selain itu, bagaimana untuk mendapatkan pemimpin dengan kriteria tersebut, itu jadi pertanyaan besar. Nah, apakah berdasarkan keturunan atau 2. Strategi partai politik dalam pemilu. Strategi politik itu dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu 1. Terkait dengan mobilisasi, 2. Terkait dengan koalisi. Jadi yang pertama, strategi partai politik yang terkait dengan mobilisasi dukungan massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kemenangan suara partai politik atau kandidat yang diusungnya. Melalui pemenangan suara partai politik atau kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijakannya di negara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-citanya, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat terwujud. Yang kedua, strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis, yaitu memenangkan pemilu. Terkait dengan koalisi politik, di negara yang menggunakan sistem multipartai cenderung membangun koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Koalisi politik yang cenderung dibangun adalah lebih berdasarkan pada kesamaan kepentingan publik, ideologi politik, dan kesamaan kebijakan politik atau program politik. Lalu, kebijakan politik partai. Ideologi politik dapat dilihat dan tercermin dalam kebijakan partai politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Platform partai tentang permasalahan bangsa menjadikan tolak ukur yang penting dalam implementasi ideologi partai. Cara suatu partai politik dalam melihat, menganalisis, dan mengajukan solusi atas berbagai permasalahan bangsa mencerminkan ideologi yang dianutnya. Misalnya, apabila partai politiknya berhaluan kapitalis, mereka cenderung memberikan solusi dalam hal menurunkan pajak dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Sementara, ketika partai politik berhaluan sosialis, program-program yang mereka ajukan akan cenderung meningkatkan pajak, distribusi pendapatan, dan meningkatkan campur tangan pemerintah dalam sektor ekonomi. Perbedaan mendasar yang menyangkut arah kebijakan partai politik sangat jelas ditentukan oleh ideologi partai yang dianut oleh masing-masing partai politik. Sementara itu, kebijakan partai politik juga dilakukan secara internal, misal dalam penyusunan sistem reward dan punishment partai politik. Cara partai politik dalam memberikan penghargaan pada elit partai yang berprestasi dan menghukum fungsionaris atau elit partai yang melakukan kesalahan merupakan implementasi ideologi yang dianutnya. Sedangkan sistem kaderisasi mengikuti ideologi politik yang berlaku di partai politik bersangkutan. Misal, kalau ideologi partai adalah pembangunan, maka kaderisasi yang dilakukan adalah menanamkan semangat membangun dalam segala aspek kehidupan. Yang terakhir, platform atau program partai politik. Salah satu materialisme ideologi dalam platform partai politik, hal ini berkaitan dengan panduan umum dan garis besar apakah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan program kerja dan isu politik platform suatu partai juga dapat disebut sebagai semangat dan komitmen dalam memberikan kontribusi terhadap permasalahan bangsa dan negara. Selain itu, juga terkait dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan partai politik. Juga berkaitan dengan tujuan dan prinsip dasar partai-partai bersangkutan. Selanjutnya, terkait dengan isu politik, harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkait yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah partai politik harus terus-menerus memperbarui data dan informasi tentang kondisi yang dihadapi masyarakat. Partai politik diharapkan berperan aktif dalam menganalisis berbagai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi alternatif atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Positioning dalam persaingan politik menurut para ahli. Yang pertama ada Renald Kasali. Menurutnya, political positioning adalah strategi komunikasi yang mempengaruhi otak pemilih agar calon memiliki makna khusus yang mencerminkan keunggulannya atas calon pesaing dalam bentuk hubungan yang asosiatif.
Yang kedua, menurut Firmansyah, positioning dalam marketing didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menimbulkan kesan di benak konsumen sehingga produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan dapat dibedakan dari organisasi yang lain. Ketiga, menurut Baynes, proses positioning adalah menentukan cara terbaik untuk menggambarkan kandidat atau partai untuk segmen pemilih yang relevan. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa positioning dalam marketing politik ialah segala aktivitas yang bertujuan untuk membuat konsumen terkesan untuk membedakan produk dan jasa dari suatu partai politik dengan partai politik lainnya. Strategi segmentasi pemilihan. Terdapat berbagai teknik dan metode bagi partai politik untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan rakyat. Metode dan teknik berangkat dari suatu premis bahwa individu cenderung untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang berbagi karakteristik yang sama. Hal itulah yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Mereka memiliki ciri, sifat, kondisi, psikolog, kepentingan, peran, harapan, permasalahan, dan tujuan hidup yang relatif sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka. Dalam hal ini, memegang peranan penting adalah dimensi karakteristik ketika partai ingin melakukan identifikasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mereka dapat melakukannya dengan menggunakan kedekatan karakteristik. Pengelompokan masyarakat dalam hal ini dapat menggunakan kedekatan geografi, demografi, psikologi, perilaku, dan kondisi hidup. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kondisi struktur masyarakat akan membentuk perilaku spesifik orang-orang yang terdapat di dalamnya. Misalnya, berdasarkan pendekatan geografi, kita dapat membedakan perilaku masyarakat pegunungan dengan masyarakat pesisir. Masyarakat pegunungan kurang berinteraksi dengan dunia luar, sedangkan masyarakat pesisir cenderung berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini disebabkan karena pelabuhan-pelabuhan merupakan tempat persinggahan orang-orang dari luar. Pada konteks ini, masyarakat pesisir lebih cenderung terbuka. Cara masyarakat terhadap suatu masalah, karakteristik ini berasal dari sebuah asumsi bahwa kondisi struktur sosial tidak menentukan sikap baik seseorang terhadap sebuah musibah, melainkan apa yang orang itu pikirkan dan rasakan. Hal yang menentukan sikap orang tersebut. Sedangkan, menurut segmentasi sebab akibat, terdapat 3 kelompok reaksi masyarakat terhadap masalah, yaitu masyarakat yang netral, pro, dan kontra. Terima kasih.